Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Adi Renaldi. Salam olahraga. Ya, di pagi hari ini, sahabat dimanapun Anda berada, kami akan berbincang bersama Ketua Umum Sepak Takraw Jawa Barat, Dr. Sucipto. Ya, selamat pagi Pak Sucipto. Selamat pagi, Mas Adi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pagi ini Baik ya Pak ya. Mudah-mudahan seterusnya baik Pak ya. Jangan pagi ini aja ya Pak. Amin, amin. Ya. Alhamdulillah. Amin. Kesibukan Bapak sekarang gimana nih? Kan Bapak tuh yang saya tahu beliau ini dosen. Iya. Ya, Bapak ini dosen, terus juga sekarang lagi mungkin bisa sibuk-sibuknya untuk memantau sepak takraw Jawa Barat yang akan berlaga di PON 21 tahun 2021 ya. 2024 maksudnya. Ya, gimana Pak? Kesibukannya apa saja nih sekarang? Jadi ini sudah biasa ya. Walaupun saya pengajar di sana, saya juga menyempatkan diri untuk pengabdian dalam hal ini mengurus takraw. Iya. Jadi di sela-sela saya mengajar, ya saya membagi waktunya untuk sepak takraw. Sepak takraw ya. Ya. Pak, memang dulu Bapak atlet takraw atau mungkin pelatih atau gimana Bapak bisa terjun ke sepak takraw ini, Pak? Ya, jadi awalnya saya ketika sejak SD mungkin ya. Saya sebetulnya atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Atlet sepak bola. Nggak jauh-jauh sih ya sama sepak takraw ya, sama-sama bola ya. Itu pada umumnya seperti itu. Iya. Karena takraw itu berkembangnya setelah kesini. Iya. Dan pada waktu itu takraw belum populer di Jawa Barat. Betul. Jadi saya dari sepak bola sampai ke kompetisi Persib ke Bandung, sampai pernah waktu junior itu dipanggil PSSI Junior. PSSI Junior. Karena saya ingin berkuliah saja, jadi saya tidak melanjutkan bakat saya ke sepak bola pada waktu itu. Jadi saya konsentrasi di kuliah ya. Dan kebetulan pada saat kuliah ada teman kolega saya itu mengajak untuk berpartisipasi di dalam takraw. Itu sekitar tahun 1986-an. Ya. Jadi di situ saya jadi pengurus. Sudah kemana? Ke Kota Bandung, pernah jadi Bimpres, kemudian ke PSTI Jawa Barat jadi Bimpres. Nah dari situ sampai tahun 2016 ya, PON di Jawa Barat saya ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pelatih kepala ya. Nah baru di tahun 2016 itu di PON di Jawa Barat itu sepak takraw alhamdulillah mendapat juara umum. Ya. Jadi artinya sebelumnya jangankan jadi juara, lolos pun jarang pada waktu itu. Nah ketika saya jadi pelatih, ini kebetulan saja menjadi juara umum sepak takraw. Nah dari juara umum tersebut pada waktu itu Ketua KONI mensupport saya supaya jadi ketua umum. Artinya mencalonkan untuk jadi ketua umum. Ketua umum ya. Dan pada waktu itu kan ada ketua umumnya, kalau tidak salah sakit-sakitan gitu ya, yang akhirnya meninggal. Jadi saya sebagai pewaris saja jadi ketua umumnya pada waktu itu. Setelah berhasil juara Bapak jadi kepala pelatih, terus disuruh maju ya Pak ya, jadi ketua takraw Jawa Barat. Dulu ketua KONI siapa Pak? Pak Ahmad Saifuddin. Pak Ahmad Saifuddin ya. Baik. Dan ini kan memang sih kalau misalnya menjelang PON selalu ada kerikil-kerikil ya, permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ini bisa dibenahi ya, tapi mungkin ya harus duduk bareng dan ya kerjasama supaya apalagi sekarang Jabar itu membutuhkan hat-trick ya Pak ya. Betul. Ya Pak, mungkin ini masyarakat Jawa Barat khususnya mungkin seluruh di Indonesia ini kan Jawa Barat ini menjadi barometer ya, khususnya sepak takraw juga. Ya. Sewaktu babak kualifikasi Pak, ini sepak takraw tuh putra putri kan ya Pak ya? Putra putri. Yang lolos putra putri juga. Hanya putri. Nah mungkin ini yang putranya kenapa Pak sampai tidak bisa
lolos ke PON 21, Pak? Oke, jadi begini, khususnya untuk putra ya. Jadi putra itu lawan-lawannya ketat. Sekarang ketat. Itu sudah ketat. Jadi saling mengalahkan. Kita ada berapa 7 daerah itu ya. Dari Lampung, Bengkulu, Banten, DKI, Jabar, Kalsel, Kalteng. Nah, walaupun kita sudah mengalahkan, ini putranya mengalahkan DKI, tetapi kita tidak bisa mengikuti babak berikutnya, artinya tidak lolos. Nah, itu dikarenakan pemain inti kita pada waktu itu cedera itu. Ada 3 atlet yang cedera, itu semua posisi smash ya. Oh, jadi gara-gara 3 atlet cedera ya, Pak? Ya? Waktu itu cedera. Waktu babak kualifikasi itu ya? Babak kualifikasi. Iya, jadi nggak lolos kayak gitu ya? Akhirnya ya tidak lolos. Sebetulnya masih ada lolos satu nomor. Pada waktu itu nomor double. Akan tetapi panitia pusat PB merubah bahwa nomor double itu dijadikan wildcard untuk daerah-daerah yang sampai sekali tidak lolos, termasuk tuan rumah dan yang calon tuan rumah PON berikutnya. Oh gitu. Kalau aturan-aturan sebelumnya ya tetap lolos. Kami kan runner up walaupun tidak lolos ya. Runner up itu biasanya mendapat jatah 1 nomor, nomor double, akan tetapi ada kebijakan baru dari PB-nya untuk nomor double diberikan kepada daerah-daerah yang sampai sekali tidak lolos untuk pemerataan katanya. Termasuk tuan rumah yang sekarang dan tuan rumah PON yang akan datang. Iya, berarti jadi korban dong ya, Takraw Putra ya Pak ya? Jadi Takraw Putra harusnya lolos. Harusnya lolos di nomor double. Nah ini kebijakan dari PB juga ya Pak ya? Kalau nomor putri mulus ya, sesuai dengan alhamdulillah sesuai dengan rencana. Diperkirakan dia akan lolos kuadran dengan regu, ternyata terpenuhi. Dan ada si kembar ya kalau putri ya? Ada si kembar. Dan itu yang menghuni pelatnas cuma si kembar aja Pak di putri? Sebetulnya ada 3. Siapa aja Pak? Lena itu si kembar. Kemudian ada satu lagi Floren. Tetapi kena aturan di PB untuk PON kemarin sampai sekarang itu dibatasi usianya. Jadi banyak aturan sekarang di PB ya Pak ya? Atau gimana? Khususnya Takraw saya sendiri. Apakah ini untuk alasannya pembinaan, pemerataan? Nah saya kurang tahu itu karena tidak dibicarakan di dalam meeting atau manager meeting. Jadi dia membuat aturan sendiri beserta para pengurusnya, sehingga demikian. Jadi aturannya itu usia 27 tahun ke atas 30%, 27 tahun ke bawah 70%. Jadi kalau kita ngambil baik putra maupun putri, hanya 2 senior yang 27 tahun ke atas yang bisa dapat. Padahal potensinya ada 3 pemain yang bertengger di nasional yang dari Jawa Barat. Itu inti semua. Inti semua ya Pak. Jadi Takraw Jabar berapa nomor Pak? Yang untuk putrinya? Untuk putrinya 2 nomor dan itu sudah maksimal. Sudah maksimal ya? 2 nomor. 2 nomor. Jadi kalau tuan rumah bisa 4 nomor, putri dengan putra 8 nomor. Kalau untuk selain tuan rumah, nah ini anehnya lagi di Takraw. Hanya setengahnya 4 nomor. Kebetulan kan Jawa Barat yang lolos hanya putri. Jadi hanya maksimal 2 nomor. Berarti nggak fair dong kalau begitu ya Pak ya? Bisa dibilang nggak fair dong tuan rumah. Itu kan nanti kesulitannya hitung-hitungan medalinya. Nah itu kan. Medali yang diperebutkannya 4 medali emas, 8 medali emas. Tapi kenyataan selain tuan rumah itu hanya 4 medali emas. Nah ini saya sering semacam adu argumen ya, terutama dalam hal bonus. Medalinya 8. Kalau misalnya dapatnya 2, ini berapa persen? Hanya 25%. Ya saya mau ini berdasarkan aturan, 2 itu sudah 50% karena yang diperebutkan yang bukan oleh tuan rumah itu hanya 4 nomor. Jadi 2 dari 4 kan 50%. Betul. Nah, akhirnya setelah aturan-aturannya dikeluarkan baru disetujui. Pak. Nah, itu Takraw itu. Takraw ya.
Sulit juga ya Pak ya? Ya. Tapi target berapa Pak? Ya target dari 2 nomor itu yang maksimal diperebutkan, insya Allah dua-duanya. Dua-duanya ya? Itu jadi artinya untuk putri di nomornya si kembar itu, ya. Ceritanya kalau diizinkan dua-duanya. Ya. Dulu waktu di Papua gimana Pak Takrau? Di Papua sama, kita juga menargetkan 2 nomor. Ya. Tapi lagi-lagi itu mungkin belum ini ya, belum direstui. Yang Leninya itu cedera. Leninya cedera sehingga lepas itu. Kebetulan untung lepasnya itu di final. Jadi masih dapat medali perak. Tapi sekarang target 2 ya Pak ya? Ya sekarang mau tidak mau target 2. Emas ya Pak ya? Di putri? Insya Allah, karena tidak ada alasan lain, karena dua-duanya platnas. Salaman dulu Pak. Mudah-mudahan ya. Deal ya Pak ya? Kalau diizinkan. 2 medali emas cabur takraw ya. 2 medali emas cabur takraw dari putri ya. Ya semoga saja kalau misalnya tadi Pak Ketua menyampaikan kalau diizinkan. Ya kalau misalnya latihannya maksimal dan didukung oleh KONI Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat dari segi anggaran ya bisa latihan maksimal dan ya dilihat dari latihan lah ya kalau misalnya semua terpenuhi. Pak, sekarang latihannya di UPI apa ya? Latihannya di UPI, di Sport Hall UPI. Ya, dari seminggu berapa kali Pak latihannya Pak? Tiap hari. Tiap hari ya Pak ya? Tiap hari, sehari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore. Pak, sejauh ini gimana Pak dukungan dari KONI Jawa Barat Pak? Dukungan katanya 100% itu ya, nanti akan digelontorkan. Iya. Tapi ya sampai sekarang belum. Ya mungkin belum cair ya Pak ya? Belum cair, baru hanya untuk akomodasi. Akomodasi saja barangkali ya. Akomodasi. Nah ini masalah Mamin gimana Pak? Nah, Mamin itu kan untuk makannya saja ditanggung oleh pihak KONI itu. Apakah pihak ketiga atau apa itu ya? Jadi pihak ketiga dulu dikarenakan Provinsi Jawa Barat kan belum mencairkan ya Pak ya? Nah, terus rencananya katanya dalam waktu dekat hanya 10%-nya dulu untuk peralatan. 10%. Tapi sekarang sampai sekarang belum. Ya saya sempat dengar dan di media sosial juga ya sempat RRI juga berbincang sama Pak Ketua sama Bapak. Ini ada pemotongan terkait peralatan. Itu bisa diceritakan Pak? Gimana Pak? Ya jadi kebetulan pada saat DES itu saya mewakilkan sekum saya. Ya karena kan tahu sendiri waktu DES itu kan lama, kebetulan pada waktu itu saya tidak bisa menghadiri. Ya itu sampai adu argumentasi antara pengajuan dari cabur dengan KONI ya. Pada waktu itu setelah KONI. Dulu katanya awalnya deal dengan harga segitu, dengan nominal segitu, tiba-tiba ada pemotongan sepihak. Padahal udah DES, gimana nih Pak? Iya, jadi sebetulnya DES untuk anggaran PON Aceh Sumut itu lama itu. Nah, itu deal terakhirnya itu sudah disepakati sampai pada waktu itu, sampai berdasarkan laporan sekum saya nih, sampai mau maghrib katanya baru disepakati deal akan diberikan X rupiah, artinya 100%. Nah kemudian ada DES lagi, saya pikir tinggal menandatangan itu saja berita acara sepahaman dengan KONI. Karena udah deal ya dari awalnya sudah deal dan kami pun sudah menginformasikan kepada para pemain dan pengurus lain bahwa kita akan mendapatkan X rupiah untuk peralatan baik latihan maupun pertandingan. Ternyata datang ke sana sekum lagi karena menyambung, karena dia tahu ininya. Kalau saya yang datang saya nol lagi barangkali, saya tidak tahu apa ininya. Sekum ini ya, Sekum Takraw Jabar Jabar yang masih mengikuti. Ternyata langsung disodorkan berita acara. Setengahnya dari kesepakatan yang awal. 50%-nya. Katanya
KONI barangkali hanya bisa memenuhi seperti itu. Dengan alasan? Ya anggarannya tidak sampai memenuhi yang deal pertama itu. Oh, anggaran sekarang mungkin kalau udah cair gimana? Mungkin bisa 100% atau gimana? Ya nampaknya kalau sudah ditandatangani kesepahaman itu nggak mungkin, itu kan dasar untuk pengajuan barangkali. Oh iya. Ya kan jarang terjadi kalau sudah ditandatangani kemudian ada tambahan ujug-ujug. Iya. Kan nggak mungkin kan. Iya. Barangkali bukan nggak mungkin ya. Apakah nanti penambahannya lewat des lagi atau gimana? Iya. Ya mudah-mudahan penambahannya lewat des lagi lah Pak ya. Iya mudah-mudahan. Ya, karena ini kan katanya mau hat-trick Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan KONI Jawa Barat ya bisa full ya untuk memberikan supportnya kepada cabur-cabur Jawa Barat khususnya di sepak takraw ya. Semoga saja ini 50% loh ya, sampai dipotong awalnya 100%, terus ada pemotongan lagi 50%. Nah gimana Pak setelah ada pemotongan lagi 50% nih? Ya saya dengar-dengar pun kawan yang lain seperti itu, cabur yang lainnya juga ada yang seperti itu. Untuk secara proporsinya saya tidak tahu persis, tapi saya dapat berita dari teman-teman ketua cabur yang lain ya seperti itu ya. Dengan ya anggaran yang dipotong 50%, bisa maksimal nggak Pak untuk takraw? Ya kalau misalnya sampai tidak bisa untuk ditambahkannya ya apa boleh buat. Ya barangkali Bapak yang cari setengahnya. Saya pencari atau pribadi. Kalau pribadi saya sering ngobokin takraw. Saya sudah tahu kalau Pak Cipto ini sering dana talang ya, itu mungkin bukan dana talang. Kalau dana talang pasti dibayar lagi. Ini mah dana hibah ya dari Bapak Sucipto. Itu sebuah risiko ya. Kalau memang tidak ada lagi apa boleh buat. Tapi semangatnya ya anak-anak sudah paham, jadi tidak surut demi Jabar hat-trick ya. Terus latihan ya Pak ya? Terus latihan, dan saya pun memberikan motivasi ya supaya jangan dihirau masalah itu. Iya, berarti beban berat itu ada di Bapak dong kalau gitu ya? Barangkali seperti itulah. Iya kalau udah begini, Mas Adi ya, dulu waktu 2016 juga kan, ya saya ke obatinya itu karena juara umum waktu di Jabar ya? 3 emas waktu di Jabar. Ya walaupun saya banyak mengeluarkan uang juga secara pribadi, tapi bisa terobati. Dan itu persiapannya kan itu lebih panjang dari yang sekarang. Iya. Kalau sekarang waktu di Jabar juga Bapak banyak keluar uang juga ya? Untuk membanggakan takraw Jabar ya? Padahal kan di Jabar jadi tuan rumah ya Pak ya? Jadi barangkali bukan saya aja, yang lain pada ketua umum pada umumnya seperti itu ya. Iya. Kalau ada hal-hal yang misalnya begini, contoh yang paling sederhana. Di KONI tidak memberikan dana untuk refreshing. Refreshing baik di tempat tertentu maupun refreshing makan di luar. Iya. Itu kan dananya dari kita. Kemudian di KONI tidak memberikan hal-hal yang sifatnya tidak terduga. Iya, betul. Dana taktis apa itu? Ya akhirnya kan ketua sendiri yang terjun ya. Kemudian misalnya uji coba, tryout, try-in, itu kan sifatnya hanya bantuan. Betul. Karena saya jadi pengurus KONI kan paham saya. Bantuan, dapat bantuan sepak takraw sekian. Habisnya di luar sekian ya. Itu kita harus bisa ngatur-atur dan kita harus bisa barangkali menambahi dana tersebut. Nah itulah kalau menjadi ketua ya cabur harus berkorban segalanya. Uang saku sendiri juga harus berkorban untuk memenuhi ya para atletnya. Ya. Siapa yang mau jadi ketua cabur silahkan nanti ya. Ganti Bapak nanti ya sepak takraw ya. Nah ini tapi ya memang sih baik. Sahabat olahraga dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Ronaldi dan juga Ketua Takraw Jawa Barat Bapak Dr. Sucipto. Ya Pak, ini kalau masalah anggaran selalu jadi persoalan ya. Nah, dari pon ke pon ya, selalu persoalan dan mungkin
ini ketua cabur yang menjadi harus gimana caranya atlet-atlet itu tidak tahu menau ya. Jadi jangan sampai menjadi beban pikiran juga para atlet ya Pak ya. Platda sekarang di UPI Setiabudi ya Pak ya. Setiabudi. Ya. Ini gimana Pak mesnya Pak? Kebetulan ini untuk sepak takraw barangkali latihan di UPI itu sudah seperti rumahnya sendiri. Dari 2016 sampai sekarang setiap ada event-event sepak takraw ya selalu di situ. Tapi itu menginap di situ kan ya Pak ya? Ya, menginapnya di dormitory. Dan saya lihat untuk ukuran atlet ya untuk Jawa Barat. Daripada di ini mohon maaf di seperti PON kemarin sentralisasinya atlet-atlet lain ya di UPI lebih representatif. UPI lagi lebih ini ya lebih oke lah itu kan pernah dipindahkan kemana itu ya ke kalau nggak salah tentara ya, asrama tentara di mana? Asrama tentara ya pernah di Dodik kalau nggak salah. Di Dodik ya pernah ada yang Gatot Subroto itu. Setelah saya lihat, kebetulan saya pengurus KONI waktu itu. Menyerupai beberapa tempat penampungan atlet. Ya ternyata di UPI lebih representatif daripada. Mungkin itu dulu uji coba aja ya Pak ya kan dikarenakan mungkin di sana takutnya tidak dapat hotel di Papua dulu mungkin. Jadi di barak tidurnya. Barangkali di barak itu. Barangkali strategi itu. Saya juga di barak Pak. Ya tapi ya alhamdulillah ya bisa juara ya Jabar waktu di Papua. Ya tapi kondisi di sana aman-aman aja ya Pak ya. Nggak ada masalah ya Pak ya. Masalah tempat tidur atau kayak gimana. Kebetulan waktu di Papua ini. Enggak, sekarang Pak. Sekarang di UPI. Itu sudah ini ya. Masalah tempat tidur enggak ada masalah. Ya belum pernah ada keluhan aja, memang dia sudah biasa di situ. Kalau sepak takraw ya, nggak tahu cabur yang lain. Di situ juga kan tidak hanya tempat takraw itu. Banyak ya kan cabur-cabur ya. Cabur yang lain juga. Ada 7 atau 8 ya kalau nggak salah ya Pak. Itu ada bola tangan, ada hoki di situ. Tapi selama ini ada yang pernah curhat nggak Pak ke Bapak? Masalah? Ya nggak tahu atlet masalah apa yang curhatnya. Uang saku gimana Pak? Kemarin terakhir itu hari apa ya? Jumat ya. Saya di tempat latihannya. Ya menanyakan kapan itu. Ya saya kemukakan untuk uang saku. Menanyakan uang saku ya? Ya uang saku itu kapan Pak keluarnya? Nah, saya sampaikan saja. Ini belum keluar sekitar Maret April. Nah bahkan kalau ada keperluan apa-apa bicara aja ke pelatih, nanti pelatih bicara ke pengurus. Bapak lagi dong yang jadi dana talang nanti? Enggak? Nah itu sudah untuk sepatu berapa itu? Berapa pasang itu? Kaos kalau nggak salah kaos berapa 3 style, sepatu 2 style itu. Sepatu cat dengan sepatu apa? Nah itu karena saya sudah biasa, sudah paham lah urusan-urusan gitu. Pak. Ya insya Allah masih bisa tertanggulangi. Yang di sepak takraw putri yang sudah berkeluarga siapa saja Pak? Ini belum ada. Belum ada, jadi masih ini ya Pak ya? Masih ini semua. Takutnya kalau misalnya nanyakan uang saku biasanya yang sudah berkeluarga yang kecuali pelatihnya Pak. Pelatihnya ya. Tapi pelatihnya itu dua-duanya sudah ASN, jadi enggak ini. Enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu. Baik Pak. Tryoutnya nanti di mana Pak? Jadi rencananya yang sudah kami planningkan barangkali sudah diajukan ya ke KONI. Kalau try ini tuh kita manggil biasanya yang Jatim itu. Jatim suka ya? Mau itu. Kalau dipanggil. Memang lawan terberat Jabar siapa Pak takraw? Jadi kebetulan Jatim itu selalu ngambil nomor yang lain beda dengan Jawa Barat. Ketemu sama Jabar gitu Pak? Ya, jadi Jatim itu ngambilnya dia tim regu. Tim regu ya? Tim regu dan artinya nomor-nomor yang bukan nomor Jawa Barat karena ada 4 itu pilihan.
kalau Jawa Barat ngambil di Kuadran dan Regu, untuk tim Regu dan tim double-nya untuk orang lain. Baik. Dan orang lain tidak bisa ngambil itu. Iya. Kalau dapat ininya. Rencananya kapan itu Pak? Bulan apa? Sekitar Agustusan ya. Agustus ya. Agustusan. Jadi kita yang ke sana. Bukan, Jatimnya yang biasa suka ke sini ya Pak. Oke. Itu banyak Pak kalau Jabar itu tawaran itunya. Yang training dari biasanya dari Jatim, dari Kalteng, Kalsel, terus dari Lampung itu ingin. Iya, jadi nggak susah ya nggak cari susah. lawan ya. Kalau train ya. Nah kalau tryout, ya kita nggak bisa untuk ukuran ini mah bukan sombong lena-leni itu kalau di Indonesia lagi harus mesti keluar. Iya, tryout ya. Iya karena di Indonesia dia sudah di atas. Iya. Biasanya itu yang berapa kali kita tryout itu di Thailand. Nah untuk tahun ini ada 2 alternatif, bisa di Thailand atau di Korea Selatan. Korea Selatan. Karena di Asia dunia itu Korea Selatan Korea dengan Thailand yang ini. Tapi ini menjurusnya Bapak mau kemana nih? Mau ke Thailand apa ke Korea Selatan nih? Tergantung koninya, lagi-lagi dananya. Oh iya. Tapi kan kita sudah ada kerjasama juga sama Korea. Nah itu dulu, barangkali sekarang masih di ini enggak ya? Setelah COVID itu. Setelah COVID ya, oke. Saya belum dengar-dengar itu masih ada kerjasama atau tidak. Saya kalau tryoutnya di Indonesia lagi, ya kita bukan rugi ya. Tim kita diketahui lawan kita. Iya betul. Kalau kita di luar, kita tidak bisa diketahui. Ya, rencana tryout kapan Pak? Kalau nggak di Thailand di Korea Selatan? Sekitar Agustus September itu. Agustus September? Kan September udah ini Pak? Udah di awal-awalnya. Oh di awal-awal. Ya. Itu kan tidak lama Mas Adi. Kalaupun misalnya disetujui oleh KONI itu paling seminggu atau 10 hari. Iya di sananya Pak ya. Nah, ini kan sambil berproses. Kita pengajuan kita sudah dibahas di KONI atau belum. Kita sudah ancang-ancang. Dan kalau ke Thailand itu mudah. Pertama kita sudah punya hubungan di sana, dan kedua di Thailand itu kan semacam home industry takraw itu di sana. Home industry. Jadi sudah kapan saja bisa diterima itu. Iya. Asal memenuhi syarat, bayar sekian. Tapi di sana tadi pas bulan Oktober ya Pak mau ke sana atau September ya? September. Iya, di sana lagi ada ini Pak, lagi ada pertandingan atau kayak gimana Pak? Nah, kebetulan kita belum pantau juga ya Pak ya. Tapi kalau mengikuti pertandingan ya lebih baik training camp saja lah, jangan ikut pertandingan, nanti persoalannya panjang lagi itu. Kan ditentukan waktunya oleh mereka kalau kita mengikuti pertandingan. Kapan-kapannya, apanya. Nah ini sepak takraw main di mana Pak? Di Aceh atau di Sumut? Di Aceh. Kalau di Aceh. Di mana Pak itu di Aceh? Nggak tahu tuh di Acehnya di mana. Pokoknya di Aceh aja. Di Banda Aceh aja. Banda Aceh ya. Iya Pak. Jadi permasalahan tidak ini ya Pak ya. Tidak terlalu ya besar masalahnya ya. Selama ini memang support dari KONI Jawa Barat yang Bapak rasakan gimana sih Pak? Saya ingin tahu Pak. Jadi begini, di KONI karena saya pernah pengalaman jadi pengurus KONI. Jadi sifatnya hanya bantuan ya Pak ya. Jadi boleh cabur-cabur mengajukan yang secara ideal. Tapi KONI sendiri nanti kan menyesuaikan dengan anggaran yang diterima dari pemerintah daerahnya. Iya, mungkin Bapak juga kan sempat terjun kan jadi pengurus KONI Jabar. Memang hal itu memaklumi nggak Pak dengan anggaran sekian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terus kita harus mengatur kayak gimana? Ya, sepertinya kalau anggaran itu ya untuk pos-posnya kan waktu saya jadi pengurus di sana saya bukan pengurus inti, artinya tidak paham betul. Kita percaya aja seperti itu. Baik, Tapi kalau bagi pengurus inti ya mungkin sudah tahu. Distribusinya kemana-mana. Baik. Iya Pak. Harapan Bapak gimana nih Pak untuk kedepannya Pak? Ya harapan ke depan barangkali KONI Jabar menurut saya ini lebih
memperhatikan kepada cabur-cabur yang ada potensi itu. Nah ini penekanan yang potensi, jangan jumlah pemain. Yang selama ini kan yang jadi ukuran jumlah pemain. Yang jadi ukuran Jadi ukuran. Misal jumlah pemainnya banyak, pelatihnya harus banyak, ininya harus banyak. Nah, barangkali menyangkut anggarannya juga. Tapi kalau menurut saya dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu itu ada skala prioritas. Nah ini yang misalnya kan dulu saya membagi, waktu itu saya di Bimpres ya, dan saya urusannya dengan potensi medali cabur-cabur apa saja yang potensi. Ada yang mempertahankan, mengamankan medali berdasarkan ranking, itu harus diamankan ini. Kemudian ada yang peningkatan dari perak barangkali bisa jadi emas, terutama dari pertandingan-pertandingan atau event-event sebelumnya atau dari prapon, dan ada lagi yang dari perunggu mesti ke perak, kemudian yang tidak berpotensi medali dijadikan potensi medali. Itu ada ininya, ada hitung-hitungannya lah ya Pak. Ada kategori-kategorinya apa ini yang harus diinikan. Nah, supaya perolehan medalinya ya cukup maksimal. Itu sebetulnya bisa dihitung itu, Mas Adi. Karena saya dulu di KONI itu kerjanya gitu, otak-atik itu saja. Ini bisa diinikan nggak, ini bisa jangan sampai begini, cabur yang kurang berpotensi nah difasilitasi lebih dari yang berpotensi. Itu salah besar dong Pak ya. Dan kami itu ngerti itu ada cabur-cabur, ini harusnya potensinya ada ini. Kenapa tidak berpotensi, kan tanda tanya. Nah itu masih ada cabur-cabur yang ngatur-ngatur gitu. Nah kami kan di Satlak waktu itu kan bisa memantau dari setiap cabur ketika latihan. Misal yang sederhananya, yang mudahnya itu cabur terukur. Pada saat latihan sekian ukurannya, kok pada saat bertanding tidak sekian. Nah, berarti ada apa kan? Apakah tidak maksimal latihannya atau pertandingannya tidak serius dan seterusnya. Pak Ketua, Pak Sujito, terima kasih hatur nuhun sudah bisa memberikan informasi ke masyarakat khususnya insan olahraga ya Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan sepak takraw Jawa Barat terus melejit ya Pak ya, terus menjadi barometer ya dari provinsi-provinsi lain. Ya, baik sahabat olahraga dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Takraw Jawa Barat Bapak Dr. Sucipto, dan semua permasalahan bisa diatasi ya. Takraw Jawa Barat 2 medali emas target yang ditargetkan oleh Pak Sucipto, semoga menjadi kenyataan dan mendukung Jabar hat-trick. Adrian Ali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.